Halo pemirsa yang berbahagia, berjumpa kembali dengan saya, Deddy Kurniawan, pada YouTube channel saya, Call Deku on Request, di mana saya, Deku, akan menjelaskan berbagai aplikasi-aplikasi menarik teknologi informasi dan komunikasi yang dapat digunakan untuk memperkaya proses pembelajaran, khususnya dalam proses pembelajaran bahasa Inggris. Pada video saya kali ini, saya akan menjelaskan sebuah aplikasi Web 2.0 yang bernama Edpuzzle. Nah, apa itu Edpuzzle? Mari kita langsung saja ke browser tutorial kita. Nah, Edpuzzle adalah sebuah aplikasi website Web 2.0 yang dapat digunakan untuk mentransformasi atau merubah video menjadi sebuah kuis yang dapat digunakan oleh anak-anak untuk belajar. Nah, mungkin kita sering sekali menggunakan video sharing website seperti YouTube misalnya, dan Dailymotion, Vimeo, dan lain-lain. Akan tetapi biasanya yang kita lakukan adalah kegiatan yang bersifat statis, artinya anak-anak atau pendidik kita minta untuk menonton. Tetapi sebenarnya kita bisa meningkatkan lagi penggunaan video sharing atau video streaming website ini ke dalam bentuk yang lebih produktif dan ke dalam bentuk yang lebih menarik. Nah, salah satunya adalah dengan penggunaan Edpuzzle, yaitu sebuah aplikasi yang dapat digunakan untuk merubah sebuah video YouTube menjadi video plus quiz. Ya, nah ini akan kita lakukan dalam demonstrasi saya kali ini. Nah, kita sudah berada di websitenya. Alamannya adalah www.edpuzzle.com, ya, so edpuzzle.com. Nah, ini. Nah, untuk langkah pertama penggunaannya kita perlu mendaftar dulu atau sign up, registrasi, dan langkahnya sangat sederhana. Saya tidak akan tunjukkan di sini, karena Anda bisa melakukan sendiri di rumah. Yang akan saya tunjukkan sekarang adalah langsung kita masuk ke dalam aplikasinya. Jadi setelah Anda mendaftar, Anda bisa login. Saya akan lakukan ini. Nah, di sini kita akan diminta untuk menentukan apakah kita ingin mengambil peran sebagai teacher, guru, atau student. Ya. Nah, mari kita masuk ke dalam akun guru, teacher. Saya sudah punya akun, dan kalau kita menggunakan Gmail, kita bisa menggunakan Google OAuth atau autentikasi ala Google, sehingga kita tidak perlu melakukan atau menghafal passwordnya, cukup password yang kita miliki di Gmail account kita. Nah, saya sudah masuk ke dalam dashboard Edpuzzle. Nah, di sini kita bisa mengambil atau meminjam video dari YouTube. Kalau saya katakan meminjam di sini adalah secara legal, karena kita sama sekali tidak mengganggu gugat bentuk aslinya, dan para pengguna kita atau siswa kita juga bisa langsung tahu bahwa ini diambil dari video-video YouTube. Nah, sebenarnya Edpuzzle ini dapat digunakan untuk menggunakan atau mengimpor video dari YouTube dan beberapa channel-channel yang lain. Misalnya di sini kita bisa menggunakan video dari Khan Academy, National Geographic, TED Talks, Veritasium, dan lain-lainnya. Nah, oke. Jadi pada dasarnya kita meminjam sebuah video dari layanan video sharing atau video streaming, dan kemudian kita akan rubah atau kita akan transformasi menjadi bentuk kuis. Nah, saya akan langsung saja. Di sini saya tidak akan tunjukkan banyak, tetapi Anda bisa lihat, Anda bisa navigasi. Di sini ada banyak sekali pilihannya. Kita akan masuk dulu ke bagian konten, ya, My Content. Nah, oke, jadi kita klik My Content di menu sebelah kiri. Kemudian kita bisa membuat atau mengambil video yang sudah ada dari video streaming services. Saya sudah menyiapkan sebuah video. Ini adalah video buatan atau produksi dari mahasiswa saya. Saya akan gunakan. Jadi caranya kita tinggal klik Add Content. Kemudian ada beberapa pilihan. Yang paling umum adalah Create Video. Ini berarti kita mengambil video dari video pembelajaran yang sudah ada di YouTube. Ya.
masalah pemilihannya itu diserahkan kepada Anda sebagai seorang guru. Ya. Kira-kira kita yang memilih video mana yang akan kita gunakan sebagai konten kita. Ya, atau kita bisa membuat video sendiri kemudian mengupload videonya ke Edpuzzle. Tapi kita tidak akan melakukan itu, kita akan create video. Ya. Nah, di sini kita bisa ambil dari berbagai channel, termasuk Edpuzzle sendiri. Jadi kalau ada video yang sudah pernah dibuat menjadi puzzle atau quiz oleh seorang pengguna yang lain, kita bisa pinjam juga. Saya akan menggunakan video dari YouTube, oke? Karena YouTube memiliki banyak sekali video-video menarik yang digunakan untuk pembelajaran. Saya sudah siapkan linknya, saya akan ambil. Nah, ini adalah sebuah video buatan mahasiswa saya di kelas Teknologi Enhanced Language Learning yang saya akan pinjam. Nah, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan di sini. Pertama, yang akan kita lihat di sini, kita bisa melakukan cutting atau editing, di mana kita bisa membatasi waktu putar videonya. Artinya misalnya di dalam aslinya video ini berdurasi 9 menit 48 detik, tapi mungkin untuk kebutuhan kita hanya butuh 5 menit pertama atau misalnya 5 menit terakhir. Nah, itu terserah kita bisa melakukannya dengan menu cut ya. Jadi kita bisa geser. Oke. Ya, seperti ini. Lalu kemudian kita klik add cut. Nah, saya tidak akan melakukan itu karena saya akan menggunakan keseluruhan video ini. Oke. Kemudian yang kedua, kita bisa melakukan yang kita sebut sebagai voice over, yaitu merekam suara kita yang akan kita timpali dengan video ini, sehingga kita bisa menggunakan voice over ini untuk membuat sebuah ilustrasi menjelaskan video yang sudah ada. Jadi kita bisa mengambil video, kemudian kita timpali dengan suara kita voice over, ya, sehingga audionya tidak akan diganti dengan suara kita, dan kita bisa memberikan catatan-catatan atau penjelasan-penjelasan dari video yang ada. Nah, saya tidak akan melakukan dua hal yang sebelumnya ini. Kita akan masuk ke questions, karena tujuan saya adalah memang membuat sebuah quiz dari video YouTube. Ya. Nah, jadi kita klik menu question. Ada 3 pilihan di sini yang bisa kita gunakan. 2 diantaranya adalah bentuk pertanyaan. Jadi kita bisa membuat multiple choice question ataupun open-ended question di sini. Dan bahkan kita bisa memberikan note atau catatan, baik berupa teks ataupun penjelasan berbentuk audio, ya, rekaman dari suara kita. Nah, kita akan coba dulu putar sedikit. Saya akan hentikan pada titik yang kita butuh tambahkan dengan pertanyaan atau notes. Nah, di sini kalau kita kira-kira membutuhkan kita tidak membutuhkan semuanya atau kita bisa potong sebagian, kita bisa menggunakan slider di sini untuk menunjukkan bagian penting dari bagian yang ingin kita transformasi menjadi pertanyaan. Oke, jadi kita bisa geser sesuai kebutuhan. Oke, saya akan coba terapkan dulu notes di sini untuk menunjukkan apa yang saya maksud dengan menambahkan konten di YouTube videonya. Oke, kita coba di sini dulu. Nah, di sini saya bisa menambahkan konten saya sendiri, baik berupa pertanyaan maupun catatan, ya, yang nanti akan dilihat oleh anak-anak dalam videonya. Nah, kita coba membuat notes dulu, karena saya akan mencobakan ini dulu. Ya, kita bisa ketikkan notes, ya, misalnya this is the introduction part. Oke, saya akan klik save. Nah, maka pada menit ke 33 detik ini akan ada catatan yang muncul floating, ya, yang saya tuliskan barusan tadi. Nah, notes ini juga tadi bisa berbentuk audio. Oke. Nah, kita lanjutkan dulu. I'm going to explain about past experience. Before that, I will show you a picture. Nah, saya akan coba skip dulu bagian-bagian video ini. Kita akan langsung masuk ke bagian yang ingin saya transformasi menjadi quiz-nya.
di menit ke, oke, kita coba di sini dulu. Marajambe Temple by car. Last month, Oke, now I'm going to tell you about my experience in Marajambe Temple. Last month, my family and I visited Marajambe Temple. nah, oke, tadi kita mendengarkan sebaris kata, kalimat dari announcernya bercerita tentang pengalaman dia mengunjungi Candi Muara Jambi atau Muara Jambi Temple. Nah, saya ingin membuat bagian ini menjadi pertanyaan. Oke, oleh karena itu saya akan stop di sini videonya, saya stop dulu. Kemudian saya akan klik multiple choice question. Oke, nah akan muncul bagian-bagian pertanyaan. Seperti biasa kita akan isi stemnya dulu. Where, misalnya kita buat pertanyaan dari narasi tadi, where did the pertanyaan tadi, saya ingin membuat pertanyaan, where did the narrator go last month? Go to. Oke. Nah, jawabannya adalah Muaro Jambi Temple. Oke. Lalu kita akan buatkan beberapa pertanyaan jawab kunci jawab option yang lain. Misalnya Batanghari River. Oke. Kemudian Batanghari Bridge. Oke. Kemudian mungkin kita tambah satu lagi. Apa ya? Misalnya Kuala Tungkal. Nah, jawaban tadi, option-option tadi itu harus kita pilih salah satunya untuk jadi key. Oke, jadi kita tandai di sini. Oke, dengan checknya sudah berwarna hijau dan tanda silangnya hilang, itu menunjukkan bahwa ini adalah kunci. Nah, saya akan klik save. Nah, dengan ini saya sudah membuat satu pertanyaan pada menit ke 1 menit 16 detik. Ya, jadi kalau kita lihat di bagian videonya, di bagian timeline-nya, di sini ada titik. Ini adalah titik di mana pertanyaan itu akan muncul. Jadi setelah ada narasi, kemudian kita pasang di sini pertanyaan yang akan menghentikan video untuk sementara dan anak-anak harus memilih di antara pilihan yang ada ini. Ini yang kita buat tadi. Oke, jadi saya akan lanjutkan dulu. We went to Marajambe Temple by car. We left our home at 9 o'clock. Nah, ada tadi informasi yang menarik. Saya majukan sedikit. Ada tadi informasi menarik. Pertanyaan adalah we left home at 9 o'clock. Nah, saya akan buat itu menjadi pertanyaan sekali lagi. Jadi caranya kita hentikan video ini di menit yang kita inginkan. Kemudian kita klik jenis pertanyaannya, multiple choice. What time did they leave home? Ya, lalu kita kemudian jawab ini stemnya, pertanyaannya, kemudian kita buat pilihannya misalnya 10. Oke, kita buat angka saja. 10 o'clock. Kemudian kita bilang misalnya 9 o'clock. Oke, kemudian 8 o'clock. Dan kita tambah satu lagi 7 o'clock. Oke, nah ini adalah pilihan jawabannya dan seperti tadi ini option, kita pilih salah satu menjadi key. Ini key saya adalah 9 o'clock seperti narasi tadi, ya. Nah, selesai kita klik save. Nah, maka di sini saya sudah membuat dua pertanyaan multiple choice yang ditunjukkan pada titik-titik timeline yang ada di bawah video ini. Kita lanjutkan dulu, saya akan buat satu pertanyaan lagi. After we arrived at Marajambe Temple, my mother went to buy the tickets, and we entered Marajambe Temple area.
My younger brother and I rented a bike to go. Oke, nah di sini ada pertanyaan. Around and see Maharaja Temple. Nah, ada informasi mengenai rented a bike. Nah, ini akan kita gunakan sebagai pertanyaan lagi di sini. Kita akan coba. What did the narrator and her brother rent? Ya, ini pertanyaannya. A car, misalnya. A motorcycle. Oke, kemudian mungkin tadi bicycle, ya. Tadi di sini naratornya mengatakan a bike, tapi kita rubah karena sebenarnya salah satu metode yang bagus juga untuk pembelajaran bahasa di mana kita merubah bentuk kata, ya, tetapi memiliki arti yang sama sehingga anak-anak juga bisa belajar asosiasi. Misalnya bicycle itu adalah sinonim atau istilah lain dari bike, ya. Jadi anak-anak sambil belajar tidak hanya menghafal tapi juga memahami konsep dengan lebih dalam. Kemudian mungkin kita buat apa lagi, ya? Misalnya a home misalnya, ya, house, sorry. Oke. Ya, nah ini. Oke, jadi langkahnya sederhana. Stop video pada titik yang diinginkan, klik jenis pertanyaan, isi stem, buat pertanyaan, buat option, kemudian pilih salah satunya menjadi key. Jadi langkahnya sesederhana itu. Kita akan lanjutkan dan saya akan mencoba untuk membuat jenis pertanyaan yang lain, yaitu jenis pertanyaan short answer, ya, atau open-ended question. My family and I ate lunch under a tree while looking at the scenery around. My mother brought a lot of food and drinks, and also we took a picture together. I felt so happy to visit Maharaja Temple with my family. The notes. Oke, mungkin kita lewati tadi sedikit. The temple with my family. A picture together. My mother brought a lot of food and drinks. Nah, mungkin ini kita bisa buat jadi pertanyaan. Saya ingin membuat pertanyaan who brought the food and drink. Oke, kita buat. Jadi kita pilih open-ended question. Who brought the food and drink? Jawabannya adalah mother. Oke, tetapi karena dia sifatnya open-ended, maka pertanyaan ini bisa tidak memiliki kunci sehingga anak-anak harus mengisi terlebih dahulu dan kemudian kita yang memberikan jawaban gitu, ya, atau membenarkan atau menyalahkan, mengoreksi jawaban anak-anak. Jadi ini sifatnya memang tidak objektif, tidak otomatis, ya, berarti harus dinilai. Oke, nanti akan saya lihatkan beberapa model distribusi kuis, ya. Ada beberapa model di mana model yang kita ingin, misalnya ingin model yang otomatis itu bisa, tapi kita juga bisa rubahnya menjadi model yang terfasilitasi, ya, difasilitasi oleh dosen. Oke, kita stop dulu di sini, ya. Maka saya tadi sudah memiliki sekitar 4 pertanyaan yang ditandai oleh titik-titik ini. Nah, ini kita bisa meninjau kembali kalau mau, kita bisa klik. Oke. Nah, saya sudah selesai. Jadi tadi kita sudah menunjukkan cara pembuatan beberapa pertanyaan, ya, multiple choice, open-ended dan segala macam. Nah, mungkin Anda juga melihat tadi bahwa video yang kita putar itu tidak seberapa panjang. Nah, disinilah pentingnya atau perlunya kalau kita inginkan kita memotong atau mengedit videonya sehingga tidak diputar secara keseluruhan sebanyak durasi yang ada, yaitu 9 menit 48 detik ini, ya. Jadi kita bisa kembali ke menu cut misalnya, lalu kita potong bagian video yang tidak ingin kita tampilkan. Oke, tapi untuk sementara ini saya akan biarkan begitu saja. Selesai, kita tinggal klik finish. Oke, nah sekarang video kita sudah siap, ya. Ini, oke, kita tadi tidak merubah judulnya, jadi judulnya sesuai dengan judul dari video YouTube-nya.
Oke, dan yang mungkin jadi pertanyaan adalah Anda tidak perlu khawatir karena video YouTube-nya intact, ya, tidak akan terganggu, ya. Tetapi kita bisa, artinya yang ditampilkan di Edpuzzle ini adalah video makeover dari kita, jadi editan dari kita yang ditampilkan kepada para pengguna kita atau siswa kita tanpa merubah video YouTube aslinya. Ya. Dan ini adalah salah satu cara yang menurut saya cukup bagus karena kita tidak perlu, mungkin bagi kita yang tidak punya kesempatan untuk membuat video YouTube sendiri, kita bisa menggunakan video yang ada dan secara legal meminjamnya karena secara otomatis akan ada kredit kepada siapa yang membuat videonya. Jadi jangan khawatir. Dan ini sudah jelas bahwa dengan logo YouTube ini menunjukkan bahwa video ini adalah pada dasarnya sudah ada di YouTube. Jadi betul-betul hanya pinjaman. Dan kemudian kita juga kita juga bisa mengassign tugas ini dengan berbagai mode seperti yang saya sebutkan tadi. Artinya kita bisa membuat ini sebagai video public, artinya untuk siapa saja. Tapi kita juga bisa menggunakan beberapa aplikasi lain untuk distribusi. Mari kita cobakan dulu. Ya, di bagian sebelah kanan ini ada tampilan menu, ya. Di salah satunya adalah menu assign. Jadi kita bisa assign soal ini. Ada beberapa kemungkinan. Pertama, kita bisa membuatnya menjadi public links. Nanti akan saya demonstrasikan ini. Jadi yang perlu kita lakukan adalah kita mengcopy link yang tersedia ini. Jadi klik public links, kemudian kita copy linknya. Nah, link inilah nanti yang akan kita tampilkan atau kita sebarkan baik melalui media sosial, WhatsApp, melalui email dan Facebook dan lain-lain, ya. Oke. Atau kita bisa mengembed, namanya istilahnya menyematkan, mengembed video tampilan video ini ke blog kita atau ke website kita. Saya tidak tunjukkan di sini sekarang, tapi itu bisa Anda lakukan, ya, menggunakan iframe di sini. Oke, mungkin akan butuh video yang lain untuk menjelaskan ini. Atau kita bisa membuat ini menjadi semi tertutup. Misalnya kita bisa membuat sebuah kelas. Ya. Saya di sini punya beberapa kelas. Misalnya saya ingin assign ke kelas New English, misalnya. Tinggal saya klik, kemudian saya assign. Ya, kemudian saya bisa buatkan tanggal kapan mulainya sampai tanggal berapa. Nah, disinilah perlunya anak-anak tadi mendaftar sebagai student pada puzzle tadi. Tadi kalau kita lihat kalau Anda ingat di bagian awal ketika kita mau login, kita ditanya mau login sebagai student atau sebagai teacher. Nah, sebagai student, ya, kita bisa masuk ke dalam sebuah kelas. Nah, yang menariknya lagi adalah kelas-kelas di Edpuzzle ini bisa langsung terkoneksi dengan Google Classroom. Jadi kita bisa menggunakan ini untuk mengassign-nya ke Google Classroom seperti saya tunjukkan. Nanti saya akan kembali ke sana setelah selesai dengan ini. Oke, saya akan cobakan dulu sekarang sebelum kita cerita tentang kelas. Kita akan anggap saja dulu kita akan menggunakan public links, ya. Jadi caranya kita klik copy, ya. Kemudian link inilah yang kita sebarkan melalui sosial media. Oke, nah saya akan tampilkan. Nah, ini videonya. Jadi anak-anak nanti saya bisa melihat menu ini karena kebetulan saya adalah pemiliknya atau saya kreatornya yang bisa mengedit kembali. Tapi anak-anak nanti tidak akan bisa melihat seperti ini. Dia akan melihat murni hanya videonya saja. Oke, saya coba dulu. Nah, ya, baik, saya akan pindahkan layarnya dulu sebentar ke Oke. Nah, ini adalah tampilan kira-kira tampilan yang akan dilihat oleh siswa kita. Oke. Nah, kalau kita perhatikan di sini ada tombol login, tapi karena tadi sudah dibuat public, maka anak-anak tidak perlu melakukan login, mereka cukup langsung mengerjakannya, ya. Dan di sini sudah ada semacam timeline-nya, apa saja yang akan mereka kerjakan, ya. Bahkan bisa mereka share kembali kepada rekan-rekan yang lain, gitu, ya. Jadi pada dasarnya apapun yang kita buat di sini dapat di
share kepada orang lain, jadi sifatnya publik, dan kita sangat membantu karena kita bisa membuat konten yang nanti bisa digunakan oleh orang lain gitu ya, dan sebaliknya kita juga bisa meminjam video yang dibuat oleh orang. Nah, login di sini tidak diperlukan karena pada dasarnya login hanya diperlukan kalau kita masuk ke dalam sebuah kelas. Oke, nah saya akan coba putar ini. Oke, saya akan percepat sedikit supaya kita bisa lihat bagian pertanyaannya. Oke, nah ini adalah bagian awal tadi yang di mana saya tadi membuat note. Ya, jadi video yang ada ini saya buatkan catatannya. Nah, kita bisa menggunakan mode ini untuk menunjukkan pada anak-anak bagian penting dari video. Ya, jadi kita bisa menggunakannya sebagai bentuk review. Okay. I'm going to explain about past experience. Before that, I will show you a picture. Oke, saya akan tampilkan secara full. By the way, have you ever visited Muara Jambi Temple? What did you see? What did you do in Muara Jambi Temple? Now, I'm going to tell you about my experience in Muara Jambi Temple. Last month, my family and I visited Muara Jambi Temple. Nah, pada titik ini, setelah informasi kita dengarkan, anak-anak akan mendapatkan halaman atau kotak dialog di sini, ya. Oke, saya tampilkan dulu. Nah, ini dia. Jadi, siswa kita akan mendapatkan tampilan seperti ini. Jadi, videonya akan stop dengan otomatis pada titik di mana kita tandai tadi. Lalu mereka harus memilih dari pertanyaan yang kita buat tadi. Ya, jadi di sini pertanyaan, where did the narrator go last month? Jawabannya adalah Muara Jambi Temple. Kita coba klik dulu, dan kita klik submit. Oke, dan di sini anak langsung mendapatkan jawaban atau feedback dari pilihannya. Ya. Oke, apakah dia benar atau salah? Kemudian dia bisa juga menontonnya kembali, rewards atau skip. Ya. Kita lanjutkan dulu dengan pertanyaan kedua. We went to Muara Jambi Temple by car. We left our home at 9 o'clock. It took us an hour. Oke, nah ini adalah pertanyaan kedua. Ya. Nah, pertanyaan tentang waktu, ya, what time. Tadi jawaban saya adalah 9 o'clock, tapi kita akan coba jawab secara salah untuk melihat apa tampilannya. Kita akan klik 8 o'clock. Ya. Kemudian saya akan klik submit. Oke, nah di sini tampilannya langsung menunjukkan bahwa saya salah menjawab, gitu ya. Nah, yang benar adalah, oh saya menandai 2 tadi rupanya. Oke, ini ada kesalahan sedikit, tapi tidak apa-apa, kita lanjut saja. After we arrived at Muara Jambi Temple, my mother went to buy the tickets, and we entered Muara Jambi Temple area. My younger brother and I rented a bike to go around and see Muara Jambi Temple. Oke. Nah, pertanyaan berikutnya tadi, kalau Anda ingat, what did the narrator and her brother rent? Jawabannya adalah a bike, ya, or bicycle. Oke, kita klik. Oke, jawabannya dan ternyata, oke, saya mungkin salah menandai tadi. Oke, tapi tidak apa-apa. Jadi kira-kira itu adalah konsepnya. Jadi kita bisa. After that, my family and I ate lunch under a tree while looking at the scenery around. My mother brought a lot of food and drinks. Oke, pertanyaannya adalah who brought the food and drink? Jawabannya tadi adalah mother. Oke, kita klik submit. Nah, perhatikan ada perbedaan di sini. Kalau kita membuat pertanyaan menggunakan notes tadi, menggunakan open-ended question tadi, maka jawabannya tidak serta-merta atau tidak otomatis
diketahui benar atau salahnya ya. Jadi karena ini akan pending upon the teacher's correction. Jadi kalau sudah dikoreksi oleh guru baru kita bisa melihat apa jawabannya benar atau salah gitu ya. Okay. And also we took a picture together. I felt so happy to visit Marajana Temple with my family. Okay. The note. Nah, kita stop sampai di sini. Oke. Nah, kita akan kembali lagi. Jadi inilah kira-kira tampilan dari video yang sudah kita edit tadi sehingga menjadi sebuah bentuk kuis. Oke. Nah, saya harap ini bisa dipahami atau kita bisa gunakannya dengan baik. Sebelum saya tutup video saya ini, saya akan mencoba menjelaskan sedikit tentang classes. Seperti saya katakan tadi, kita bisa membuat kelas kita sendiri dan kelas ini bisa langsung kita hubungkan dengan beberapa LMS, misalnya menggunakan Google Classroom atau juga kalau tidak salah saya juga bisa dibuat dengan Edmodo. Ya, saya akan coba buat sebuah contoh kelas baru. Nah, oke, kita bisa menggabungkannya dengan Google Classroom. Jadi kita bisa klik My Google Classroom. Oke, jadi kita akan diminta untuk sign in. Ya, nah tentu saja Google Classroom-nya harus sama atau dengan yang kita punyai. Nah, misalnya di sini saya di Google Classroom saya punya satu kelas Inggris ya. Nah, ini bisa kita langsung koneksikan sehingga nanti dalam pengisian atau penjawaban nilainya tadi bedanya kalau publik tadi siapapun bisa mengerjakannya tanpa harus login. Cuman kekurangannya tentu saja kita tidak bisa memantau nilai yang didapatkan oleh anak-anak ini. Tetapi kita juga bisa menggunakan Google Classroom sehingga nilainya tercatat karena yang bisa mengerjakan adalah anak-anak yang sudah login dengan akun Google Classroom-nya. Oke, nah jadi kira-kira itu saya tidak akan lanjutkan mengenai kelas ini, tapi Anda bisa lakukan nanti sendiri. Ini adalah salah satu cara yang menarik untuk memberi nilai tambah ya. Jadi kita anggap saja ini adalah added value, nilai tambah dari video YouTube karena selama ini saya melihat ada kesan bahwa YouTube digunakan secara pasif, artinya kita hanya menjadi penonton tanpa ada respon atau tanpa ada critical thinking di situ. Nah, kita bisa rubah ini dengan menggunakan Edpuzzle. Oke. Saya harapkan ini bisa berguna dalam proses pembelajaran kita. Oke, demikianlah sebuah video dari saya tentang penggunaan Edpuzzle untuk membuat kuis berbasiskan video sharing atau video streaming website seperti YouTube. Tentu saja tidak terbatas dengan YouTube karena tadi kita lihat ada Khan Academy, ada beberapa sumber-sumber yang lain termasuk National Geographic yang sangat menarik untuk kita pelajari. Dan saya pikir dapat memperkaya proses pembelajaran, dapat menarik minat siswa untuk belajar dan juga menurut saya salah satu cara kita mendorong anak-anak untuk critical thinking, bagaimana berpikir kritis, bukan hanya menonton, menerima apa yang dia tonton, tetapi juga mempelajari sesuatu dari kelas dari video yang mereka tonton. Saya pikir itu saja dari saya. Dan saya akan kembali lagi dengan video-video yang menarik tentang penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk memperkaya proses pembelajaran karena moto saya di ETCetera adalah Promoting Computer Assisted Language Learning Indonesia. Jangan lupa untuk like dan subscribe dan Anda juga boleh menuliskan komentar, permintaan-permintaan video tutorial yang Anda inginkan untuk saya buatkan videonya pada video-video saya yang berikutnya. Demikian dari saya, terima kasih telah menonton sampai sejauh ini. Kita berjumpa kembali. ETCetera Promoting Computer Assisted Language Learning Indonesia. Sampai bertemu.